Nah, untuk contoh soal selanjutnya, menentukan range fungsi, ini merupakan bentuk yang lain-lain ya. Jadi ini misal ada contoh ya, fx sama dengan akar x plus 3 per x min 4. Jadi ini merupakan gabungan, ada akar, ada juga pecahan seperti ini. Nah, cara mengerjakannya hampir mirip dengan cara yang sebelum-sebelumnya, yaitu kita cari nilai x-nya. Pertama-tama ini agar akarnya hilang dulu ya, jadi kita kuadratkan kedua ruas, ini y jadi y kuadrat, dan ini kalau dikuadratkan akarnya jadi hilang. Setelah itu kita kalikan, ini x min 4 itu pindahkan ke kiri, jadi sama saja dengan dikalikannya, karena di sini pembagian pindah ke kiri, jadi dikalikan, sehingga menjadi y kuadrat kali x min 4 sama dengan x plus 3. Kemudian ini dikalikan y kuadrat kali x y kuadrat, kemudian y kuadrat kali min 4 y kuadrat. Ini ruas kanannya masih sama. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang punya x dan yang nggak punya x pindahkan ke kanan. Ini x pindahkan ke ruas kiri menjadi x y kuadrat min x ya. Kemudian ini min 4y-nya, min 4y kuadrat pindahkan ke kanan jadi positif. Setelah itu keluarkan x-nya, sisanya tinggal y kuadrat min 1. Nah, di sini kan sebenarnya ada 1 ya, cuman nggak ditulis min 1. Kita cek, x kali y kuadrat, x y kuadrat. X kali min 1, min x. Sudah betul ya? Nah, setelah itu kita sudah hampir-hampir nih mengetahui nilai x-nya. Tinggal kita pindahkan ini ke ruas yang kanan. X sama dengan 4y kuadrat tambah 3 per ini, y kuadrat min 1. Nah, dari bentuk ini bisa kita simpulkan syaratnya ya. Penyebutnya kan tidak boleh 0, berarti y kuadrat min 1 itu tidak boleh 0. Ini kita faktorkan, y kuadrat min 1 sama saja dengan y kuadrat min 1 kuadrat, yaitu y plus 1, y min 1. Ingat rumus A plus B kali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat ya. Seperti ini. Selanjutnya berarti apa? Y plus 1 kali Y min 1 tidak sama dengan 0, berarti Y-nya tidak sama dengan negatif 1 atau Y-nya tidak sama dengan 1. Nah, begini gambarnya nih. Fungsi ini kalau digambar dengan menggunakan GeoGebra hasilnya akan seperti ini. Nah, karena di sini ada akar, otomatis nanti hasilnya nih ya, pasti dari 0 sampai tak hingga, gitu kan tadi ya di contoh yang irasional itu hasilnya pasti dari 0 sampai tak hingga, sehingga syarat yang ini kita abaikan karena pasti sudah di luar jangkauan. Karena hasilnya dari 0 sampai tak hingga, tapi nggak boleh 1, seperti ini. Kenapa nggak boleh 1? Karena ketika karena nilai x berapapun tidak ada yang menghasilkan y-nya itu 1. Nah, ini asimtot datarnya y sama dengan 1. Jadi nilai-nilai y-nya itu dari 0 sampai tak hingga, tapi nggak boleh 1, atau bisa juga ditulis range-nya itu, nilai-nilai y-nya ya. Y lebih dari atau sama dengan 0, dan y-nya tidak sama dengan 1. Tadi sudah jelas ya kenapa min 1 itu tidak usah ditulis di sini. Ya karena di sini ada akar, berarti dia pasti lebih dari atau sama dengan 0. Otomatis ini sudah tidak masuk begitu. Contoh selanjutnya, ini ada fungsi linier ya, 3x plus 1. Kalau fungsi linier itu gampang sekali. Bisa dicari dengan cara seperti ini. Y sama dengan 3x plus 1 berarti cari x-nya. Ini pindahkan ke sana jadi min 1, berarti x-nya adalah y min 1 per 3. Nah, ini tidak ada syarat apapun ya, karena di sini nggak ada x-nya ya, jadi tidak ada syarat apapun. Kesimpulannya semua bilangan real itu boleh. Ini mau diisi bilangan berapapun di sini boleh, mau 1, mau 1000, mau berapapun boleh, berarti ini semua y-nya itu ada pasangannya. Kesimpulannya range-nya y
elemen bilangan real. Semuanya pasti punya pasangan. Yang ketiga, ini ada fungsi kuadrat ya. Masih ingat kan di sini A, B, C gitu kan. Kalau fungsi kuadrat bentuk umumnya ya AX kuadrat min AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, bisa kita cermati dulu ya sebelum menentukan range-nya. Fungsi kuadrat 2x kuadrat min x min 3 itu gambarnya seperti ini. Dari gambar ini bisa kita lihat ya nilai-nilai y-nya pasti dari sini nih ya, ujung sini, puncak ini sampai atas ya yang kepake. Sebelah sini nggak ada. Ini yang biru ini adalah range-nya atau daerah hasilnya. Nah, dari gambar ini bisa kita simpulkan berarti range-nya itu adalah dari puncak sampai tak hingga. Kalau nilai A-nya itu positif, contohnya 2 ini, positif berarti kan ke atas ini. Karena dia terbuka ke atas, jadi dari sini sampai sana. Nah, cara menentukan titik puncaknya itu cukup kita cari Y-nya saja, karena yang ditanyakan kan range itu Y. Y sama dengan min D per 4A. Masih ingat D itu apa? D adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah, ini B-nya ya, berarti min 1 kuadrat min 4 kali 2 kali min 3. Dibagi 4A. 4 kali A-nya itu 2. Nah, setelah itu dihitung. Ini minnya tetap ya, min 1 kuadrat 1. Ini min 4 kali 2, min 8 kali min 3, yaitu plus 24. Ini 4 kali 2, 8. Hasilnya adalah 1 tambah 24, 25. Ini minnya tetap ya, ini per 8. Jadi, bisa kita simpulkan range-nya itu dari Y-nya itu min 25 per 8 sampai ke sana terus, sampai tak hingga. Menuliskannya seperti ini. Y untuk Y lebih dari atau sama dengan, ini kurang min ya. Min 25 per 8, Y-nya elemen bilangan real. Ini tipe ya, kurang min. Kamu beri tanda min pada catatanmu. Nah, sekarang kalau nilai A-nya itu negatif, bagaimana perbedaannya? Tentu saja ada perbedaannya. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Ini nilai A-nya negatif. Nah, dari gambarnya saja sudah berbeda. Kalau tadi terbuka ke atas, sekarang kalau A-nya itu negatif, ini contohnya negatif 1, dia itu terbuka ke bawah. Ini titik puncaknya ya. Nah, terus apa hubungannya dengan range-nya? Kalau tadi kan dari puncak ke atas ya, sampai tak hingga. Nah, kalau yang ini dari puncak ke bawah terus, sampai negatif tak hingga. Lalu caranya bagaimana? Sama saja seperti tadi, yaitu menentukan titik puncaknya terlebih dahulu. Yuk kita tentukan titik puncaknya. Y sama dengan min D per 4A. Ini B-nya itu 2 kuadrat min 4 kali A-nya itu min 1, C-nya 3. Kita hitung ya. 2 kuadrat itu 4, ini terus min 4 kali min 1, 4 kali 3, 12. Nah, sekarang kita hitung, 4 tambah 12 itu 16. Min 16 bagi min 4 hasilnya adalah 4 nih ya. Puncaknya dari 4 sampai negatif tak hingga. Cara menuliskannya bagaimana? Y ya kurang dari atau sama dengan 4. Turun ya. Yang ini turun. Kalau tadi yang terbuka ke atas itu naik terus. Yang ini turun. Makanya tandanya kalau tadi lebih dari atau sama dengan, sekarang kurang dari atau sama dengan. Nah, caranya meniteninya itu tadi dengan nilai A-nya. Dia positif atau negatif. Semoga bisa dipahami. Silakan kalian rangkum dan kerjakan latihan soalnya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.